Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Endah Ratnasonya SOS MSI. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum masuk ke sesi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1 ini terdiri dari Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus didapatkan atau terpenuhi bagi setiap orang, dan tidak ada seorang pun yang boleh merampasnya baik secara paksa maupun tidak. Selain itu, hak juga dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mutlak atau wajib dilaksanakan oleh setiap individu untuk memperoleh suatu hak. Dalam hal ini, kewajiban tersebut sudah diatur oleh yang berkepentingan dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup. Berbicara mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban warga negara berarti erat kaitannya dengan tanggung jawab dan peranan kita sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab tersebut timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka warga tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dari pengertian yang telah dikemukakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya adalah negara yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian atau pembebanan yang dimaksud itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakan hak kewajiban tersebut. Yang merupakan hak warga negara secara umum adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan gaji atau upah yang layak, hak berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapat jaminan dan perlindungan hukum, hak berorganisasi dan mengemukakan pendapat. Kemudian yang merupakan kewajiban warga negara secara umum adalah menghormati hak asasi manusia, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk mengikuti pendidikan, ikut serta dalam usaha mempertahankan dan membela negara, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang terakhir adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sebagaimana yang kita ketahui, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang selalu meliputi kehidupan manusia. Dengan demikian, memahami makna hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang penting bagi kita sebagai manusia, khususnya dalam ruang lingkup kewarganegaraan. Perbedaan hak dan kewajiban ini perlu kita kenali, sebab keduanya saling memiliki keterkaitan. Hal ini memiliki hubungan erat dengan pemahaman tentang apa yang berhak kita lakukan dan apa yang seharusnya kita jalankan. Perbedaan antara hak dengan kewajiban ini terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut. Perbedaan makna. Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang sama,
namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum ia lahir. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Perbedaan fungsi. Hak berfungsi untuk dimiliki setelah didapatkan oleh semua individu. Sedangkan kewajiban berfungsi sebagai bentuk pengabdian atau tanggung jawab seorang individu untuk mendapatkan haknya. Perbedaan target. Hak ditujukan untuk diri sendiri atau masing-masing individu, sedangkan kewajiban ditujukan untuk diri sendiri, namun sebagian besar ditujukan untuk orang lain. Perbedaan hubungan terhadap masyarakat. Hak merupakan suatu hal yang seseorang dapatkan dari lingkungan masyarakat, sedangkan kewajiban merupakan hal yang seseorang lakukan untuk lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan, kewajiban lebih mengarah kepada tindakan. Perbedaan landasan. Hak berlandaskan pada seluruh hak yang diberikan kepada seseorang, sedangkan kewajiban berlandaskan pada kinerja seseorang dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi tanggung jawab. Pada prinsipnya, setiap orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan hak. Dengan tidak adanya hak, maka kewajiban menjadi sia-sia. Pun sebaliknya, dengan tidak adanya kewajiban, maka hak menjadi tidak signifikan. Inilah perbedaan antara hak dengan kewajiban yang sangat mendasar demi tercapainya stabilitas dalam memperoleh hak serta kewajiban. Prinsip-prinsip hak dan kewajiban warga negara. Prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia secara eksplisit dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28 1 Ayat 2. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dapat kita pahami prinsip-prinsip kedudukan warga negara Indonesia seperti berikut. Yang pertama, skala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan yang tidak bersifat diskriminatif tersebut. Pada dasarnya, prinsip-prinsip hak dan kewajiban warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara lengkap tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Berikut dijabarkan secara singkat. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, jamin hak dan warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga memuat kewajiban warga negara untuk yang satu, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya yaitu kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya, sila Persatuan Indonesia. Menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperdayakan budaya nasional. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila ketiga ini diantaranya kewajiban untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia,
mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila keempat ini, diantaranya kewajiban untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kelima ini, diantaranya kewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini akan dipaparkan nilai instrumental berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu yang pertama, hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan yang terakhir kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praktis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, sikap positif yang ditunjukkan yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap positif yang ditunjukkan yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap yang ditunjukkan yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Di samping hak dan kewajiban warga negara, setiap individu dalam suatu negara memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak asasinya. Hak asasi manusia adalah setiap hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, sejak dilahirkan sampai ia menutup usia dan merupakan hak yang melekat dimanapun seorang individu berada. Namun, di samping itu ia pun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi individu yang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap individu tidak boleh mengabaikan apalagi melanggar hak individu lain. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan hak asasi manusia,
Setiap individu diwajibkan mampu menjalankan haknya dan memenuhi keseluruhan kewajibannya. Hak asasi manusia termuat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 28A. Hak untuk hidup. 28B. Hak berkeluarga dan memiliki keturunan. 28C. Hak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan. 28D. Hak atas perlindungan hukum. 28E. Hak memeluk agama. 28F. Hak untuk mendapatkan informasi. 28G. Hak atas perlindungan diri dan keluarga. 28H. Hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal. 28I. Hak untuk tidak disiksa dan kemerdekaan berpikir. 28J. Wajib menghormati hak asasi manusia lain. Di sini ada hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu direalisasikan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi terkait realitasnya akan sangat tergantung kepada beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua, penyelenggara negara. Yang ketiga, kesadaran hukum warga negara. Apabila salah satu di antara ketiga faktor tersebut terdapat kelemahan, maka tidak menutup kemungkinan perwujudan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap intoleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara dapat kita lihat dari kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Seperti contoh yaitu, yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum optimal, dikarenakan masih maraknya terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Lalu yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini kurang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, masih terjadinya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya, penyerangan tempat peribadatan. Hal ini kurang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjamin keberadaan hak asasi manusia. Contoh-contoh yang telah diuraikan tersebut membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut harus segera diatasi demi sesuainya hak dan kewajiban warga negara. Dari seluruh materi yang telah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, sebagai seorang warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang
warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hak dan kewajiban ini berarti erat kaitannya dengan peran apa yang kita tunjukkan di masyarakat. Apabila seseorang warga negara telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka warga tersebut telah menjalankan suatu peranan. Di samping hak dan kewajiban warga negara, setiap individu dalam suatu negara memiliki hak fundamental sebagai hak asasinya. Namun, di samping itu ia pun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi individu yang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap individu tidak boleh mengabaikan apalagi melanggar hak individu lain. Kita tidak boleh salah dalam menyikapi perbedaan antara hak dengan kewajiban, karena keduanya memiliki perbedaan namun saling memiliki keterkaitan. Sebagai seorang warga negara yang baik, maka sudah seharusnya kita menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya kestabilan antara hak dan kewajiban.